Ya, bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama yaitu riwayat hidup Ibnu Miskawai. Nama lengkap Ibnu Miskawai yaitu Abu Ali Al-Qasim Ahmad bin Yakub bin Miskawai. Beliau lahir di Rai, sekarang Tahiran. Nama beliau itu diambil dari nama kakeknya yang semula beragama Majusi kemudian masuk Islam. Beliau belajar dan mematangkan pengetahuannya di Baghdad. Setelah menjelajahi berbagai cabang ilmu pengetahuan dan filsafat, kemudian beliau akhirnya lebih memusatkan perhatian lebih terhadap sejarah dan akhlak. Gurunya dalam bidang sejarah adalah Abu Bakar Ahmad bin Kamil Al-Qadi, sedangkan dalam bidang filsafat adalah Ibnu Al-Hammar Ahmad bin Muhammad bin Yakub. Belum dapat dipastikan apakah Ibnu Miskawai itu pendiri atau putra dari Miskawai. Ia mula-mula beragama Majusi kemudian memeluk Islam. Akan tetapi hal ini barangkali benar bahwa ayahnya, karena Miskawai sendiri sebagaimana tercermin pada namanya adalah putra seorang muslim yang bernama Muhammad. Selanjutnya yaitu karya-karya dari Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai tidak hanya terkenal sebagai seorang pemikir, tetapi ia juga sebagai seorang penulis yang produktif. Di antara karya-karyanya yaitu Al-Fauz Al-Akbar membahas tentang keberhasilan besar, Al-Fauz Al-Ashhar membahas tentang keberhasilan kecil, Tajarib Al-Umam tentang pengalaman bangsa-bangsa sejak awal sampai ke masa hidupnya, Uns Al-Farid tentang anekdot, syair, peribahasa, dan kata-kata mutiara. Yang selanjutnya yaitu Tartib As-Sa'adah tentang akhlak dan politik, Al-Mustafa yaitu tentang Al-Mustafa yaitu tentang pendidikan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Saifuddin, NIM 2119225. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sejarah Ibnu Miskawai dan pemikiran filsafatnya. Pemikiran Ibnu Miskawai. Yang pertama, hikmah dan falsafah. Miskawai membedakan pengertian antara hikmah dan falsafah. Menurutnya, hikmah adalah keutamaan jiwa yang cerdas, yang mampu membedakan segala yang ada sebagaimana adanya. Dengan hikmah, seseorang mampu mengetahui perkara-perkara ilahiyah dan perkara-perkara insaniah. Hasil dari pengetahuan, seseorang mampu mengetahui kebenaran-kebenaran spiritual untuk membedakan mana yang wajib dilakukan dan mana yang wajib ditinggalkan. Sedangkan mengenai filsafat, Miskawai membagi filsafat menjadi dua bagian, yaitu bagian teori dan bagian praktis. Bagian teori merupakan kesempurnaan manusia yang digunakan untuk dapat mengetahui segala sesuatu sehingga pikirannya benar dan tidak ragu-ragu terhadap kebenaran. Sedangkan bagian praktis merupakan kesempurnaan manusia yang mengisi potensinya untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan moral. Kemudian yang kedua adalah metafisika. Metafisika Miskawai mencakup pembahasan tentang bukti adanya Tuhan, jiwa, dan kenabian atau nubuah. Secara lengkap, metafisika Miskawai dituangkan dalam kitab Al-Fauz Al-Asghar. Yang ketiga adalah etika atau akhlak. Paradigma pemikiran Ibnu Miskawai dalam bidang akhlak memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Pemikiran akhlak Ibnu Miskawai banyak dipengaruhi oleh pemikiran filosof muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi, dan dikombinasikan dengan pemikiran filosof Yunani seperti Aristoteles, Plato, dan Galen. Jadi Miskawai lebih memilih untuk mendasarkan etikanya pada ajaran agama Islam, mengambil pemikiran dari sumber lain jika sejalan dengan agama Islam, serta menolaknya jika bertentangan. Miskawai mengartikan akhlak sebagai keadaan jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya. Dengan kata lain, akhlak merupakan keadaan jiwa yang mendorong timbulnya perbuatan-perbuatan secara spontan.
Keadaan jiwa ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang berasal dari watak dan yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Kedua watak tersebut pada hakikatnya tidak alami. Miskawai menolak pandangan orang-orang Yunani yang mengatakan bahwa akhlak manusia tidak dapat berubah. Bagi Miskawai, akhlak yang tercela bisa berubah menjadi akhlak yang terpuji dengan jalan pendidikan dan latihan-latihan. Pemikiran ini sejalan dengan ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang keempat, sejarah. Menurut Miskawai, sejarah merupakan cerminan struktur politik atau ekonomi masyarakat pada masa tertentu. Atau dapat dikatakan bahwa sejarah merupakan rekaman bangsa-bangsa atau negara-negara tentang pasang surut kebudayaannya. Sejarah tidak hanya mengumpulkan kenyataan-kenyataan yang telah lampau menjadi suatu kegiatan organik, tetapi juga menentukan bentuk sesuatu yang akan datang. Jadi, sejarah memiliki nilai pragmatis bagi kehidupan setelahnya. Yang kemudian, politik. Mengutip pendapat Azhar, Miskawai mengatakan bahwa agama dan kerajaan bagi saudara kembar atau dua sisi dari mata uang yang sama, yang tidak dapat sempurna tanpa yang lain. Agama merupakan landasan dasar, kerajaan merupakan pengawalnya. Segala sesuatu tanpa landasan dasar akan mudah hancur, dan segala sesuatu tanpa pengawalan akan sia-sia. Miskawai menegaskan bahwa menjaga tegaknya syariat Islam adalah imam yang kekuasaannya seperti kekuasaan raja. Tidak dikatakan raja jika tidak menjaga keselamatan agama. Penguasa yang berpaling dari agama adalah penjajah, karena seseorang raja yang melampaui batas kewenangannya akan mengakibatkan kelemahan dan kerusakan kedudukan agama menjadi goyah. Akhirnya kebahagiaan yang didambakan berbalik menjadi kesengsaraan, perselisihan, dan perpecahan. Jika demikian, tibalah saatnya untuk diadakan perubahan pimpinan kerajaan, yaitu imam yang sebenarnya dan raja yang adil. Yang keenam, yaitu kematian. Dalam membicarakan penyakit jiwa, Miskawai menyinggung masalah takut mati. Kematian merupakan bukti keadilan Tuhan terhadap hambanya. Jika manusia tidak pernah mati, maka orang-orang terdahulu akan tetap ada, sehingga akan mengakibatkan kurangnya ruang tampung di bumi. Secara rasional, dapat dinyatakan bahwa manusia hanyalah makhluk belaka yang pasti berakhir dengan kerusakan. Jika manusia tidak ingin rusak, maka seharusnya dia tidak ingin ada. Barang siapa tidak ingin ada, maka dia menginginkan kerusakan pada dirinya. Untuk mengatasi perasaan takut mati ini, manusia harus memahami bahwa badan hanyalah alat yang digunakan jiwa sebagai perantara untuk hidup di dunia yang tidak kekal ini. Sakit yang dirasakan badan sebelum mati merupakan pengaruh jiwa yang pernah ada dalam badan, sehingga tidak akan ada lagi rasa sakit setelah jiwa terlepas dari badan. Jika telah memahami hakikat jiwa, seseorang akan mengetahui bahwa jiwa akan menemui kehidupan lain setelah kematian. Sedangkan orang yang merasa takut mati karena hukuman setelah mati harus memahami bahwa yang dia takuti bukanlah rasa sakit sebelum kematian, akan tetapi rasa sakit akibat hukuman terhadap perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Oleh karena itu, seseorang harus hidup berhati-hati, tidak mudah melakukan maksiat, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Orang yang mengetahui jalan untuk memperoleh kebahagiaan, jiwanya akan tenang dan yakin bahwa dirinya akan terbebas dari kesengsaraan setelah mati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penuturan kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Handika Aprilia, NIM 2111916. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah dijelaskan oleh Mas Saifuddin, yaitu mengenai sejarah Ibnu Miskawai dan filsafatnya. Di sini saya menjelaskan poin akhir, yaitu konsep Ibnu Miskawai. Yang pertama yaitu konsep manusia. Manusia atau biasa disebut dengan al-insan, ada yang menyebutkan bahwa kata ini berasal dari kata al-nisyan yang berarti lupa, dan seakan-akan memberikan justifikasi bahwa ketika manusia tidak menepati janji atau mengerjakan hal-hal yang bersifat negatif dengan alasan lupa merupakan kesalahan yang wajar-wajar saja.
Ketika sebagai manusia tidak bisa mengingkari bahwa kita mempunyai potensi untuk berbuat kesalahan dalam hidup, tapi apabila kita berbuat kesalahan dalam hidup dengan mengatasnamakan lupa adalah suatu yang keliru. Adapun hal yang menarik dari pemikiran Ibnu Miskawai ialah ia mampu memberikan pemahaman konsep manusia dengan pendekatan filosofis melalui perpendaharaan kata yang ada, sehingga membuat manusia termotivasi untuk berbuat baik serta melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.